Putri koma. Keesokan harinya Alex dan Mentari berjalan-jalan mengelilingi Paris dengan udara yang dingin. Mereka memakai jaket tebal. Mentari yang memiliki rambut kecoklatan terlihat seperti orang Eropa itu. Terlihat sangat cantik. Cuaca yang dingin membuat keromantisan mereka terlihat. Sebagai sepasang pengantin baru, Alex mengajak Mentari ke Sungai Seine. Di sana mereka bisa merasakan suasana romantis ketika berlayar menyusuri Sungai Seine yang begitu indah. Bagus ya mas, aku jadi betah deh di sini. Hihi. Ucap Mentari yang mengagumi keindahan alamnya. Kita bisa berlama-lama di Paris sayang kalau kamu mau. Kata Alex. Gak usah lama-lama mas, nanti perusahaan kan sangat membutuhkanmu. Ucap Mentari. Oh iya mas, aku juga ingin mendaftar kuliah. Kalau bisa yang online saja. Kalau ke kampus yang ada nanti kamu gak tenang. Kalau ada prianya. Pinta Mentari. Tenang saja sayang. Setelah pulang dari Paris, mas sudah menyuruh anak buah mas untuk mendaftarkan kuliahmu. Tentunya yang online saja, lewat Zoom. Jelas Alex. Terima kasih ya mas, apa nanti aku masih boleh kerja jadi model di perusahaan? Tanya Mentari. Kalau dibutuhkan saja sayang, aku gak mau kalau kamu kecapean. Biar nanti mas yang akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Kamu cukup merawat diri saja untuk mas, oke? Ucap Alex. Oke Sumaiku, I love you. Ucap Mentari dengan tangan jari bentuk love. Paling bisa deh menggoda suaminya. Ucap Alex sambil mencium pucuk kepala Mentari. Di tempat lain. Meninggalkan yang asik bulan madu. Opa Amar yang sedang mengecek usaha miliknya sendiri yang dia bangun sejak lama. Opa Amar membangun usaha kecil-kecilan restoran makan rumah Sunda sederhana. Yang dia bangun tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Opa Amar memang suami yang penurut dulunya. Namun dia sangat cerdik dan pintar. Uang hasil kerjanya, dia simpan. Dan dia siapkan ini semua untuk jaga-jaga, kalau nanti Mentari menuntut ayahnya. Dan ternyata di luar dugaan Opa Amar Mentari tumbuh menjadi wanita yang baik dan berakhlak, sehingga dia tak memiliki dendam yang mendalam pada keluarga ayahnya. Semua ini nantinya akan aku serahkan pada cucuku Mentari, kalau Rachel dia memiliki papa mama dan oma yang sayang padanya. Gumam Opa Amar. Restoran ini walaupun hanya menyajikan makanan sederhana namun peminatnya cukup banyak. Apalagi di hari weekend, banyak anggota keluarga yang reuni di restoran milik Opa Amar ini. Selamat siang Tuan. Sapa para pelayan yang sudah tahu Pak Amar adalah pemiliknya. Siang. Opa Amar menuju lantai 2 tempat manajer yang dipercaya Opa Amar untuk mengelola usahanya ini. Namanya Pak Hendra. Di tangannya restoran milik Opa Amar berkembang pesat. Selamat siang Tuan, silahkan masuk. Ucap Pak Hendra yang sengaja menunggu majikannya itu datang. Hendra saya mau bicara. Ucap serius Opa Amar. Iya Tuan silahkan. Hendra nantinya rentauran ini akan saya wariskan pada cucu saya namanya Mentari Putri. Nanti semua berkasnya sudah saya serahkan ke pengacara saya. Kamu saya jadikan saksi. Dan saya terima kasih sama kamu sudah mau menjalankan restoran ini sehingga berkembang. Tentunya suatu saat nanti jika saya tidak ada kamu akan saya berikan bagian. Namun tidak sekarang saya beritahu kamu. Saya hanya butuh kamu pegang kepercayaan dari saya. Baik Tuan. Justru saya yang berterima kasih. Karena Tuan sudah percaya kepada saya. Semoga usaha ini terus berkembang dan memiliki anak cabang. Ucap Pak Hendra. Mungkin bulan-bulan ini saya akan bawa cucu saya untuk saya kenalkan pada kamu. Sebagai pewaris saya nantinya. Ucap Opa Amar. Baik Tuan. Saya tunggu kedatangan cucu Anda. Ucap Pak Hendra. Baiklah kalau gitu saya pamit. Opa Amar keluar dan pergi dengan mobilnya dan juga supir pribadinya. Tutitut. Dirga tiba-tiba menelpon Opa Amar yang sudah tak mampu lagi mengatasi perusahaannya. Ada apa Dirga? Ucap Opa Amar ketus. Pah, aku gak bisa mengatasi masalah perusahaan ini sendiri. Tolong Pah, kali ini Papa pulang aku tunggu di rumah. Beri aku solusi yang terbaik Pah, aku buntu. Ucap Pak Dirga dengan wajah kusut dan putus asa. Kamu sudah tua Dirga. Harusnya kamu sudah mampu mengatasinya. Makanya jadi orang jangan egois dan hanya memikirkan perasaanmu saja. Apa kamu memikirkan perasaan Mentari seperti apa dulu? Sekarang dia sudah bahagia dan semua sudah terlambat. Ucap Opa Amar. Tiba-tiba Rachel teriak kencang karena mamanya pingsan tak sadarkan diri. Papa Pah Mama Pah. Teriak Rachel di kamar mamanya saat dia sedang memberikannya obat.
Opa Amar mendengarnya dari telepon yang belum terputus. Pak Dirga melempar teleponnya dan berlari menuju kamarnya. Kenapa Mama Rachel? Tanya Dirga yang kaget melihat istrinya sudah tergeletak lemas. Kenapa Dirga dengan Widuri? Tanya Oma Sukma yang langsung keluar kamarnya kaget. Oma Mama tiba-tiba pingsan habis minum obat, padahal aku kasih obat seperti biasanya. Jelas Rachel yang ketakutan mamanya tak tertolong. Kemudian Pak Dirga membawanya ke rumah sakit. Rachel ambil handphone papa di sofa sana. Ucap Pak Dirga sambil membopong Bu Widuri. Opa Amar langsung mematikan teleponnya, dia tahu apa yang terjadi di rumahnya itu. Widuri, mungkin itu karma untuk kamu yang sering sekali jahat dengan Rianti dan Mentari dulunya. Bahkan kamu hanya mengincar harta anakku saja. Kamu sangat egois. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Gumam Opa Amar sendiri. Di rumah sakit Bu Widuri langsung ditangani di IGD. Pak, aku takut Mama kenapa-kenapa. Tadi Mama sempat mengeluh sakit kepalanya, Pak. Tiba-tiba setelah aku kasih obat, dia langsung jatuh pingsan. Huhuhu. Ucap Rachel sambil menangis. Papa juga nggak tahu Rachel. Papa benar-benar stres. Belum selesai masalah perusahaan. Sekarang mamamu malah jatuh sakit lagi. Papa bingung tanpa Opa. Coba kamu telepon Opa Amar untuk minta bantuan. Mungkin kalau kamu yang minta Opa Amar akan mau. Suruh Pak Dirga. Iya nak, coba telepon opamu. Bilang suruh ke rumah sakit sekarang. Ucap Oma Sukma. Iya Pak, nanti aku coba hubungi Opa. Tak lama keluarlah dokter yang menangani Bu Widuri. Dokter, bagaimana istri saya? Tanya Pak Dirga. Dengan berat hati saya ucapkan, Bu Widuri mengalami koma. Menurut dari hasil pemeriksaan, Bu Widuri mengalami tumor otak, sehingga membuatnya tak sadarkan diri, dan jalan satu-satunya harus melakukan operasi pengangkatan tumornya. Namun itu sangat beresiko tinggi. Semua saya serahkan pada keluarga Bu Widuri. Jelas dokter. Rachel langsung ambruk terduduk di lantai mendengar ucapan dokter tentang mamanya. Apa dok? Selain operasi tak ada jalan lain lagi dok? Tanya lagi Pak Dirga. Sudah sulit Pak. Masalahnya keadaannya sudah koma, dan saya sendiri tidak bisa memastikan kapan sadarnya. Kasus seperti ini jarang sekali selamat. Mohon maaf, kalaupun ada keajaiban, sudah pasti akan mengalami cacat seumur hidupnya. Jelas dokter. Pak Dirga tiba-tiba merasa lemas dan duduk di kursi. Rachel memeluk omanya menangis. Silahkan rundingkan dulu dengan semua pihak keluarga. Saya permisi dulu. Ucap dokter. Kenapa keluargaku jadi berantakan seperti ini sih? Ucap Pak Dirga marah dan menjenggut rambutnya sendiri, dengan wajah merah. Opa Amar mencoba menyadarkan keluarganya. Tut. Halo Rachel. Ucap Opa Amar di telepon. Opa, Mama koma Opa. Huhuhu, Opa aku butuh Opa. Apa Opa sudah tak sayang lagi sama aku? Huhuhu. Ucap Rachel dengan menangis, karena kondisi cucunya itu. Rachel, maafkan Opa, saat ini Opa belum bisa menemui kalian. Opa masih ada urusan. Ucap Opa Amar yang menghindar. Opa, kali ini Rachel minta tolong Opa. Maafkan Rachel. Rachel butuh Opa. Papa saat ini tidak fokus dengan kesehatan Mama Opa. Huhu. Rachel membujuk dan menangis. Membuat Opa Amar tak tega. Karena biar bagaimanapun Rachel juga cucunya. Baiklah Opa akan ke rumah sakit sekarang. Ucap Opa Amar. Dan langsung menutup teleponnya. Papa, Oma katanya Opa akan ke sini. Ucap Rachel. Syukurlah, semoga Opa bisa membantu kita. Ucap Pak Dirga. Sekitar 20 menit, kemudian Opa Amar tiba di rumah sakit, dan menuju ruang UGD. Opa. Rachel berlari menuju opanya, dengan mata yang bengkak karena takut kehilangan mamanya. Opa Amar yang masih gagah walau sudah berambut putih. Opa, Mama Opa, aku gak mau kehilangan Mama. Mama harus sembuh Opa. Ucap Rachel yang terus menangis. Rachel diam, jangan menangis terus, doakan saja mamamu itu. Ucap Opa menenangkan sambil mengusap rambut Rachel yang terus memeluk opanya. Pah, Widuri koma, dan jalan satu-satunya dia harus dioperasi. Cuma banyak kemungkinan buruknya, aku bingung harus apa. Ucap Dirga meminta pendapat. Oma Sukma hanya diam saja saat ini, dia tidak banyak bicara seperti biasanya. Bukannya mamamu selalu bisa memutuskan semuanya. Kenapa kamu minta pendapat papa? Selama ini kan kamu selalu bergantung kepada dia. Ucap Opa Amar yang melirik Oma Sukma. Oma Sukma hanya diam dan menunduk, dia juga sudah buntu.
dengan masalah yang saat ini dihadapi. Kenapa kamu diam saja, Sukma? Tanya Opa Amar menegur Oma Sukma yang diam tertunduk. Bukankah kamu selalu bisa mengurus semua urusan rumah dan perusahaan? Kenapa? Ada apa? Bukan menurutmu aku tak berpengaruh terhadap kekayaan yang kalian punya? Iya. Opa Amar meluapkan emosinya. Pah, Dirga mohon sudah Pah, jangan memojokkan Mama lagi. Dirga membelah. Papa tak pernah memojokkannya, Papa hanya berucap apa adanya Dirga. Butuh pendapat apa kamu dari Papa? Tanya Opa Amar. Pah, saat ini aku hanya butuh tindakan apa yang harus aku lakukan untuk kesembuhan Widuri. Ucap Pak Dirga. Kalau masalah baiknya, ya kamu tanya sama dokter Dirga. Kalau masalah umur itu sudah urusan yang maha kuasa. Jelas Opa Amar. Aku takut Pak kehilangan Widuri. Ucap Dirga sambil menunduk mengusap air matanya. Kamu takut kehilangan Widuri, dan dulu saat kamu kehilangan Rianti tak ada setetes pun kamu menangis, atau peduli. Ucap Opa Amar. Kenapa Papa bawa-bawa lagi wanita yang sudah mati itu? Ucap Oma Sukma ketus. Karena dia wanita yang baik. Paham? Bentak Opa Amar, namun pelan. Opa, jangan ribut di sini. Bukankah Mentari sedang bahagia? Apalagi yang harus disesali? Sudah jangan bahas dia lagi. Opa, ucap Rachel. Dengarkan Opa baik-baik, dan kamu Dirga, juga kamu Sukma. Widuri sudah berusaha menghilangkan nyawa Mentari. Dia menyuruh orang lain untuk membegalnya dan mencelakai Mentari. Elix sudah mengusutnya, dan saat Elix ingin melaporkan Widuri Mamu Rachel, tapi Mentari melarangnya, dan melupakannya. Karena apa? Kalian tahu karena apa? Ucap ketus Opa Amar. Karena Mentari memiliki perasaan dan hati baik, tidak seperti kalian yang sangat jahat. Mentari tahu kalau Widuri sedang sakit. Dia hanya mengikhlaskan semuanya begitu saja. Padahal kalau Mentari jahat mungkin Widuri sudah sejak lama dalam sel penjara. Jelas Opa Amar. Apa jadi Opa sudah tahu rencana busuk Mama? Batin Rachel yang memang mengetahuinya. Tidak Pah. Istriku tidak mungkin seperti itu. Ucap Pak Dirga, yang benar-benar syak dengan ucapan Opa Amar. Itu hanya menurutmu saja Dirga yang selalu takut kehilangan istri. Bahkan rela menelantarkan anak kandung kamu demi perintah istrimu itu. Semoga saja Widuri masih diberi kesempatan hidup, agar bisa meminta maaf terhadap cucuku Mentari. Kata Opa Amar. Mama tidak sejahat itu Opa. Ucap pelan Rachel, yang sebenarnya menyadari kesalahannya dan juga ibunya yang sudah berniat jahat itu. Namun karena sakit, sehingga Bu Widuri dan Rachel tak bisa merencanakan lagi. Rachel, kalau saja kamu tahu betapa lembut dan baiknya hati adik kamu itu, Mentari, dan kamu bisa akur dengannya, pasti hidup kamu akan bahagia Rachel. Sadarlah, sebelum semua terlambat.